Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Namaste, saya Sasanti Aumurad hadir dalam channel Beyond Lights. Saya ada di sini. Ya, alhamdulillah. Sebetulnya apa yang saya bisa bagi di dalam lingkungan alam semesta yang semuanya indah, yang semuanya sempurna, dan bagaimana saya bisa bermanfaat untuk diri saya terlebih dahulu dan kemudian untuk orang lain. Di tahun 2005 saya mendapatkan berkah yang menjadikan dirinya saya meneruskan perjalanan dalam satu space, yaitu Beyond Lights. Karena di tahun 2001 saya dipaksa oleh seluruh hukum alam semesta untuk saya mendapatkan tarikan sakit di dalam tubuh saya secara fisik. Dan saya mencoba untuk berikhtiar menyembuhkan sakitnya saya. Yang mana pada saat itu di tahun 2001, migrain 41 hari, anxiety attack, dan gastrik. Nah, saat itu dengan semua ikhtiar yang biasanya manusia lakukan, saya lakukan. Termasuklah dengan alternatif treatment. Setelah saya menjalani itu satu persatu dengan asumsi saya berikhtiar, pastinya saya sembuh. Dan ternyata saya tidak sembuh. Dan saya menjadikan dirinya saya paralyzed, artinya saya tidak berfungsi untuk diri saya, tidak bermanfaat, tidak juga untuk keluarga saya pada saat itu, dan juga untuk orang lain. Lalu saya mulai bertanya, ada apa sebetulnya dari yang sedang saya alami? Lalu saya keep bertanya, karena ketika kita terus bertanya dengan kesadaran, maka jawaban itu diberikan. Ternyata saya diminta untuk diam terlebih dahulu, dan ketika saya diam, maka saya akan diberi jawaban. Itu saja. Jadi pada hari itu saya berdoa dan kemudian saya diminta untuk bangun di sepertiga malam. Rasanya pada saat bangun di sepertiga malam itu antara ini merupakan satu jawaban yang betul atau tidak ya. Biasalah kan manusia kan selalu dengan analytical mind kan. Jadi saya pun juga begitu. Itu salah satu daripada kenapa saya terkena migrain. Karena saya itu pada saat itu pas aspek saya selalu mau memikirkan segala-galanya. Semuanya sampai saya ingin mengontrol hasilnya. Lalu apapun yang saya pikirkan saya analyze menjadi drama yang berkepanjangan. Nah, jadi ketika saya diminta untuk bangun sepertiga malam, itu saya berperang dengan dua hal. Yang satu berperang untuk tidak menganalisa, yang satu lagi adalah untuk saya bisa flow. Karena memang sakit dari kepala saya dan tubuh saya makin lemah, saya akhirnya betul-betul I have no choice. Dan akhirnya saya surrender. Saya diam, saya ikut saja suara yang ada di dalam diri saya, yang pada akhirnya saya mengetahui bahwa itu adalah inner voice. Dan saya ada di dalam suatu aliran yang betul-betul menenangkan. Tiap kali saya mengusahakan, saya menjadi makin tenang, saya mengusahakan, saya menjadi makin tenang. Di situ saya bertemu dengan yang namanya pernafasan yang baik. Dan saya mengikuti teknik yang inner voice saya katakan. Dan sungguh sangat cerdas, maka tubuh ini memunculkan kecerdasannya juga. Yang saya ikuti. Dalam keadaan yang tekniknya pada saat itu sungguh sangat sederhana. Inhale dari hidung, exhale dari hidung perlahan-lahan. Saya ikuti saja. Dan tiap kali saya mengikuti pola itu, saya merasakan lebih ringan. Lalu pesannya lebih jelas lagi. Sekarang dinikmati.
nafasnya, saya lebih ringan lagi. Dan perlahan-lahan di bagian kepala saya menjadi lebih reda atau menurun sakitnya. Dan di sana ada suatu perasaan yang sangat bersemangat untuk, oh ini ya rasanya menyembuhkan. Aha. Sejarah tahun 2001 saya teruskan. Saya sangat ingin tahu kalau nafas yang sederhana seperti itu untuk orang yang sesakit itu, untuk manusia yang se-complicated itu cara berpikirnya, saya mau tahu bagaimana kelanjutannya. Jadi saya praktek. Ketika saya praktek dengan sabar, saya ikuti saja, akhirnya saya menemukan lagi inner voice yang kedua, yaitu step berikutnya, di mana saya diarahkan untuk bisa merasakan perasaan bahwa kalau satu peristiwa terjadi dalam kehidupan, saya tidak bisa mengontrol situasi itu jadinya seperti apa. Karena sudah ada aliran yang ditetapkan oleh hukum alam semesta, ya pastinya lah Tuhan yang menciptakan hukum itu. Saya sebagai manusia pemikir, saya kadang-kadang tidak bisa terima karena saya sudah mengkonsepkan sesuatu untuk terjadi sesuai dengan rencana saya. Sounds familiar atau tidak dengan Anda? Nah, ketika saya dihadapkan dengan inner voice yang diminta untuk melatih, lalu saya melatih. Saya kemudian melakukan inhale yang menjurus kepada saya bisa menerima, dan kemudian ketika saya mengexhale yang membuat saya bisa menghasilkan perasaan ikhlas. Ketika saya latih itu terus, luar biasa sekali. Saya bisa merasakan apa itu yang namanya kepasrahan total. Apapun yang terjadi, saya punya trust, saya punya rasa percaya dan yakin bahwa ini pasti bagus. Dan saya tuh legowo kalau dalam bahasa Jawa, dan saya bisa semeleh juga dan mengalir. Saya bisa tersenyum loh. Nah, itu stepnya. Lalu berikutnya, sakitnya saya makin menghilang. Dan itu saya praktekkan dalam 5 hari sampai 7 hari. Saya tidak perlu pergi lagi ke medical practitioner karena saya juga mendapatkan ilmu dari pengalaman saya bahwa saya sudah pernah nih ke tempat para pakar dan para ahli, tetapi belum bisa menyembuhkan. Tapi ketika saya berusaha dari dalaman saya dengan kesadaran penuh dan saya meringankan ekspektasi saya, itu semua terjadi. Artinya, ada satu kombinasi dan kerjasama yang luar biasa antara dunia medical dengan dunia medical yang ada dalam dirinya kita. We are the healer. The self-healing process itu ada di dalam dirinya kita sendiri. Nah, berikutnya, saya jalani lagi. Ketika saya jalani lagi, saya bisa merasakan inner voice saya mengatakan, "Au, sekarang kamu melatih. Kan kalau manusia itu bersyukur, nikmatnya selalu tambah. Kamu mau nggak?" Ya saya mau dong. Mau banget. Jadi akhirnya dengan kemauan yang saya tunjukkan kepada alam semesta, dengan willingness yang saya sadari betul bahwa kali ini do or die, saya perlu memasterkan self-healing di dalam dirinya saya. Karena ketika saya bersatu dengan diri saya bersatu dengan Tuhan saya. Lalu saya melakukan praktek yang berikutnya. Dan itu menjadi step yang ketiga. Saya latih dengan inhale, rasa yang memberikan bimbingan kepada saya bahwa semua itu baik. Kemudian rasa ketika exhale juga semua baik. Dan itu tekniknya betul-betul saya sadari, saya nikmati, dan saya flow saja. Apa yang terjadi? Memang betul-betul ternyata ketika kita punya
perasaan di dalam diri kita yang semua itu ternyata baik-baik saja. Apa yang ditunjukkan? Saya tidak melihat problem. Dan saya betul-betul bisa menangkap makna tentang sangka baik. Karena tidak melihat problem. Jadi ya saya bersangka baik tentang segala-galanya. Karena saya tidak melihat problem. Setelah saya bersangka baik terus, inhale, exhale. Akhirnya keluar loh itu kecerdasan dari dalam diri saya. Yaitu perasaan bersyukur. Karena semuanya baik. Semua baik. Itulah perjalanan saya. Nanti di video selanjutnya, saya akan berbagi kepada Anda tentang seluruh step-step ini. Saya namakan nafas damai. Kita ikuti di sesi berikutnya. Saya Sasantia Umurat bersama Anda. Salam sejahtera, salam rahayu.